Hi guys, welcome to my channel. I kind of feel like YouTuber right now. So it's me, your psychologist. How are you guys? I hope you all doing fine, doing good, and in a healthy condition. Oke, hari ini aku mau membahas tentang mitos atau fakta anak psikologi. Nah, di sini ada aku udah siapin beberapa pertanyaan yang aku pikir itu merupakan stereotype bagi mahasiswa psikologi gitu. Nah, mitos atau fakta, based on my opinion, let's talk about this. Mitos atau fakta? Mitos. Sebenarnya aku paham kenapa orang-orang berpikir bahwa psikologi itu nggak ada matematikanya. Satu sisi sebenarnya benar kayak gitu. Karena anak psikologi itu kan memahami perilaku manusia gitu. We're not going to learn about aljabar, trigonometri. Kami nggak akan bertemu dengan itu lagi kayak gitu. Kecil kemungkinannya untuk bertemu dengan matematika yang lebih kompleks gitu. Nah, tapi kalau dikatakan bahwa anak psikologi itu nggak ada matematikanya, nggak bisa, soalnya we have statistic. Kita belajar statistik, kita belajar metode penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, dan sangat-sangat dibutuhkan pengetahuan tentang statistik. Well, statistic is a part of math. Jadi kalau dibilang nggak ada matematika, itu mitos. We have statistik. Bagi teman-teman yang mau melanjutkan pendidikannya di psikologi, prepare yourself. Pernyataan kedua, mitos atau fakta? Fakta. Kenapa? Karena sebenarnya banyak juga bacaan bahasa Indonesia, jurnal bahasa Indonesia, artikel bahasa Indonesia, buku bahasa Indonesia, atau terjemahannya banyak. Tapi pengalaman aku sendiri, kalau misalnya kita ingin membaca membaca buku yang lebih advance, itu ya dalam bahasa Inggris gitu, yang lebih cepat ditemukan, baik itu e-book dan sebagainya gitu. Dan juga kemarin kami akan mereview mengenai jurnal tes inventory gitu. Di situ tuh artikel atau jurnal yang ada dalam bahasa Indonesia itu sangat sedikit, sehingga bahkan dosen pun menyarankan untuk mencari jurnal yang berbahasa Inggris, karena ya itu tadi lebih pembahasannya lebih luas dan lebih banyak perkembangannya gitu. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa psikologi memang banyak bacaannya dalam bahasa Inggris gitu. Mitos atau fakta? Mitos. Kenapa mitos? Karena nobody in this world can read other people's minds. Nggak ada yang bisa baca pikiran orang lain. Peramal pun nggak bisa, kayaknya nggak bisa. Dukun kayaknya nggak bisa juga, apalagi bagi anak psikologi gitu. Nah, sebenarnya aku juga paham kenapa orang-orang berpikir bahwa anak psikologi itu bisa membaca pikiran orang lain, atau psikolog bisa membaca pikiran orang lain. Sebenarnya bukan membaca, tapi menginterpretasikan perilaku gitu. Bukan pikiran, tapi dari perilaku itu nanti dapat disimpulkan perasaan, pikiran dari klien atau dari orang lain gitu. Tapi ada metode yang harus diikuti, ada teknik-teknik, dan itu secara empiris, nggak langsung kayak ketemu orang dah, oh bisa baca nih masa depan dia gimana, enggak juga gitu. Dan it's a totally mitos gitu, nggak bisa baca pikiran orang lain, tapi menginterpretasikan perilaku, menginterpretasikan mental state dari perilaku seseorang dengan metode tertentu gitu. Yang keempat, mitos atau fakta? Dalam kasus ini aku akan jawab dua-duanya, mitos dan fakta. Bahwa anak psikologi itu adalah tempat curhat. Kenapa aku bilang mitos? Karena it's not legally gitu, kayak nggak secara formal atau nggak secara legal, nggak secara hukum bahwa anak psikologi itu jadi tempat curhat orang lain, tidak gitu. Nah, kalau misalnya kenapa aku jawabnya fakta, based on my experience, dan kayak
pengalaman teman-teman aku di sekitar juga, bahwa memang benar ketika mereka dikenal sebagai anak psikologi, maka mereka jadi incaran untuk menjadi mendengarkan cerita orang lain kayak gitu. Misalnya ada teman, baik teman baru, teman lama, itu pasti cenderung akan datang ke kita untuk bercerita, baik minta saran atau tidak, tapi mereka sangat mempercayakan, cenderung mempercayakan kita sebagai anak psikologi untuk bercerita gitu. Nah, jadi aku coba punya 2 nih, mitos atau fakta, dan kalian boleh menilai sendiri gitu. Nah, kalau aku sendiri untuk poin jadi tempat curhat ini, aku sendiri I will feel very happy if my friends believe in me and trust in me and tell their story to me gitu. Dan itu juga jadi jam terbangnya aku untuk menjadi a better listener, having good communication skill, which is I really need in my career in the future gitu. So yeah, it's mitos and fakta. Next, yang kelima, it's a mitos gitu ya guys, karena analoginya adalah gini. Misalnya ada dokter nih, dokter memang dia memahami banyak tentang dunia kesehatan, tapi bukan berarti dia tidak bisa terjangkit oleh penyakit, bukan berarti dia sehat seterusnya gitu. Nah, sama juga dengan anak psikologi gitu, walaupun mereka belajar tentang banyak istilah atau banyak hal mengenai kesehatan mental, mengenai manusia gitu, tapi tetap aja they are still human, yang bisa break dance mentalnya, yang bisa yang bisa stress out, brain out, dan sebagainya. Mungkin memang anak-anak psikologi cenderung lebih memahami banyak istilah tentang mental health ini, dan lebih mengerti situasi-situasi tertentu yang sesuai dengan ilmu-ilmu yang telah mereka pelajari, seperti itu. Tapi nggak bisa dibilang bahwa kita ini sehat mental sepenuhnya, selamanya, tanpa ada gangguan apapun, nggak bisa juga gitu, because we all are human. Yang keenam, big mitos. Nah, kenapa? Karena memang kayaknya sih psikolog memang terlihatnya, terkesan bahwa psikolog sama psikiater ini kayaknya sama deh gitu. Nah, tapi keduanya berbeda. Kenapa? Karena psikolog, untuk menjadi seorang psikolog, kita harus belajar atau menempuh pendidikan di S1 psikologi, dan kemudian kalau mau ambil psikolog harus ambil S2 di psikologi klinis gitu, gini, terus ambil profesi jadi deh psikolog. Nah, kalau psikiater itu harus S1 pendidikan dokter, nah terus baru ambil spesialis ke psikiatri, baru jadi psikiater gitu. Nah, perbedaannya apa antara keduanya? Kalau misalnya psikiater itu mereka memiliki privilege atau memiliki wewenang dalam menggunakan obat-obatan untuk pasien atau untuk klien. Misalnya psikolog, mereka nggak pakai obat-obatan, but they have a lot of approaches dalam berhadapan dengan klien. Banyak pendekatan yang dilakukan dan kecuali dengan menggunakan obat-obatan kayak gitu. Nah, biasanya obat-obatan ini bermain di bagian fisik. Misalnya ada pasien yang skizofrenik atau skizofrenia, jadi dipakai obat, atau bipolar, itu dipakai obat biar ya meminimalisir episode-episode yang dirasakan gitu. Nah, kalau misalnya untuk psikolog itu lebih ke ada terapi, observasi, wawancara dengan berbagai teknik lainnya gitu. So that's what the differences. Sebenarnya masih banyak sih kayak perbedaan-perbedaan lainnya, dan tentu saja psikolog sama psikiater itu nggak sama, tapi I just explain and share 1 or 2 things that I told you. So itu dia untuk kali ini mengenai mitos atau fakta anak psikologi. So I wanna know your thought. Aku juga ingin tahu bagaimana persepsi kalian tentang anak psikologi, tentang apa yang kita bicarakan hari ini. I will be very happy if you leave your comment down below. Jangan lupa di subscribe, di like, and share to your friends. Okay, I'm your psychology student. See you in the next video. Bye!